Malam, halo. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Bagaimana, sehat semua? Astungkara, sehat Bapak. Lama tidak berjumpa. Iya. Jadi sudah 1 tahun ya. Kebetulan saya tidak mengajar di semester yang lalu ya. Jadi 1 tahun yang lalu baru mengajar. Jadi selamat bertemu dalam mata pembelajaran tata kelola SDM pemerintahan. Jadi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah tata kelola pemerintahan, sudah merupakan bagiannya. Cuma yang diambil spesifik masalah SDM pemerintahan. Jadi sebelum memulai perkuliahan, seperti biasa, saya mintakan 1 orang untuk membantu memimpin doa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Silakan. Mungkin siapa? Putu Surya. Silakan dipimpin doanya. Baik, Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini saya akan memimpin doa dengan doa agama Hindu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Asana. Pranayama. Karasidan. Om Sudah Mamsa. Om Ati Sudah Mamsa. Ujate Sanya Awit. Om Bhuragavasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodaya. Om Narayana Vedam Sarvam Yat Bhutam Yascha Bhavyam Niskalanko Niranjanam Nirvikalpo Nirakyata Sudra Devo Eko Narayana Nadvityasti Kaschit. Om Tuam Siwah Tuam Mahadeva Iswara Parameswara Brahma Vishnu Rudrascha Purusa Parikirtita. Om Papoham Papokarmaham Papatma Papasambhava Rahimam Pundarikasa Sabahya Vyantara Sachi. Om Kasama Swama Mahadeva Sarva Prani Hitankara Manuja Sarva Papedya Palaya Swasada Siva. Om Kasantavya Kaipodosa Kasantavya Vajikamama Kasantavya Manasadosa Takramadat Kasama Swamam. Om Santi 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 Om. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih Surya. Untuk videonya bisa diaktifkan supaya kelihatan wajahnya, cuma kemudian suaranya di mute supaya tidak mengganggu dalam pemberian materi ini. Ya, videonya mungkin bisa Marcel, Ayu Febrianti bisa diaktifkan supaya kelihatan wajahnya. Ya. Ini lampunya agak gelap-gelap nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Kelihatan nggak mukanya? Ya, kelihatan agak hitam. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan sehat semua. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran masih melalui daring.
harus pakai apa video? Sistem online. Jadi Yohanes tolong di mute. Alviana, tolong ya. Ya. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dulu kontrak belajarnya dan kemudian RPS-nya. Kemudian ya, ini ada yang gabung. Jadi untuk memberikan gambaran kepada Anda semua tentang bagaimana nanti pembelajaran ini dilakukan, materinya seputar apa, nah kemudian bagaimana sistem penilaiannya, seperti itu akan saya perjelas. Ini ada chatnya. Nah, Ayu Febri masih gendong bayi. Ya silakan, enggak apa-apa, sambil kuliah sambil digendong bayinya, Ayu Febrianti. Jadi santai saja. Ya, saya mulai dengan akan men-share ini seperti biasa tentang kontrak belajarnya. Jadi ini kontrak belajar dan rencana pembelajaran mata kuliah kita yang namanya Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintah, Tata Kelola SDM Pemerintah. Jadi bobotnya hampir sama, setiap mata kuliah di FISIP itu rata-rata 3 SKS. Jadi 3 SKS itu setara dari 3 kali 50 menit. Jadi masa waktunya adalah 3 kali 50, 50 menit. Jadi ada 150 menit atau 2,5 jam. Maka saya memberikan waktu di absensi nanti, absensi mahasiswa di LMS, itu adalah dari jam 7.15 sampai dengan 9.45. Jadi waktu ngabsennya adalah dalam durasi itu. Selebihnya mungkin sistem itu tidak akan memberikan, jadi protect dalam 2,5 jam itu. Kita merencanakan pertemuan 16 kali, jadi 14 kali pembelajaran dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Nah, mungkin perlu saya sampaikan, beda mungkin dengan setahun yang lalu ketika saya mengajar. Kita akan mulai pembelajaran, ingat pertemuan genap. Di pertemuan keempat saya sudah mulai memberikan kuis. Jadi beda dengan dulu, mungkin setiap pertemuan saya berikan kuis seperti itu. Sekarang hanya ada 2 kali kesempatan. Pertemuan keempat, dan kedua kuisnya di pertemuan ke-10. Jadi kalau pertemuan pertama sudah baik nilainya, tidak usah lagi mengulang. Nilainya masih salah batasi. Kalau belum 75 itu silakan diulang sebelum 75. Jadi diulang di pertemuan 10. Nah, pertemuan keempat kuis. Pertemuan ke-6 itu tugas. Ya, tugas itu nanti akan saya umumkan apa yang dibuat dalam tugas. Sama, kalau pertemuan ke-6 belum nilainya 75 atau tidak ikut, belum ikut, diulang di pertemuan 12. Ya, bisa Pak. Jadi pertemuan 4 kuis, pertemuan ke-6 tugas, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-10 kuis, jadi yang mengulang atau belum ikut, pertemuan ke-12 tugas, yang mengulang dan belum ikut, pertemuan ke-14 adalah remedial UTS. Remedial UTS. Dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Jadi gampang ingatnya. Ingat pertemuan genap-genap saja. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itu semuanya berisi. Ya. Nah, kemudian penilaiannya bersifat kumulatif. Nanti ada kriteria yang saya jelaskan. Nah, apa yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini?
Jadi pembelajaran ini mengharapkan kita menerima secara positif dan menginterpretasikan dasar-dasar pentingnya tata kelola sumber daya aparatur pemerintah atau sumber daya manusia pemerintahan, serta memahami konsep-konsep tata kelola sumber daya aparatur pemerintahan. Dengan pemahaman itu, diharapkan mahasiswa akan memiliki cara pandang dan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan sumber daya aparatur pemerintahan. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya, gambaran mata kuliahnya. Mata kuliah ini mempelajari tata kelola sumber daya aparatur atau sumber daya manusia pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi operasional tata kelola sumber daya aparatur yang meliputi ada pengadaannya, pengembangan, peningkatan kualitasnya, evaluasi jabatan, kompensasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ini rencana materinya, pembelajarannya. Jadi ada 16 kali pertemuan, 14 kali pembelajaran, dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan pertama hari ini, di pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas pengertian tata kelola pemerintahan. Pertemuan kedua, itu perencanaan SDM pemerintahan. Pertemuan ketiga, pengadaan SDM pemerintahan yang kompeten. Yang pertama, kemudian kita lakukan 2 kali pengadaan SDM yang kompeten yang kedua, itu di pertemuan keempat. Pertemuan kelima, manajemen strategis SDM pemerintahan. Pertemuan yang keenam, itu pengembangan sumber daya aparatur. Yang pertama, kemudian yang ketujuh juga sama. Kemudian pertemuan yang ke-8, itu UTS. Pertemuan yang ke-9 tentang diklat. Pertemuan yang ke-10 tentang peningkatan kualitas SDM pemerintahan. Pertemuan yang ke-11, fungsi evaluasi SDM pemerintahan. Pertemuan yang ke-12, fungsi kompensasi pemerintahan. Kemudian pertemuan yang ke-13, evaluasi jabatan SDM pemerintahan. Pertemuan ke-14, tata kelola ASN Indonesia, pertama. Kemudian pertemuan ke-15, tata kelola ASN Indonesia kedua. Nah, pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Ini rancangan perkuliahan selama 1 semester. Nah, kemudian ini beberapa referensi, nanti ini bisa Anda download di LMS, sudah sediakan di sana, buku apa saja yang bisa kemudian mendukung mata kuliah ini, silakan dibaca, dicari bukunya mungkin. Nah, ini banyak bukunya, silakan mungkin paling tidak dari sekian buku Anda punya 2-3 sudah bagus, daripada tidak punya sama sekali. Ya, diusahakan. Ini buku-buku pendukung juga. Ya. Nah, kemudian metode pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kita akan dilakukan ya tetap melalui daring karena situasinya masih tidak memungkinkan untuk offline. Jadi tatap muka langsung berjalan di kelas itu. Seperti situasi normal belum memungkinkan. Nah, media yang saya pergunakan ini mungkin sedikit berbeda. Kalau dulu saya menggunakan Zoom dengan Google Classroom, sekarang sudah dialihkan Zoom dengan LMS Parmadewa atau sistem Moodle. Jadi Learning Moodle System. NPM tuh ikut dengan itu sesuai dengan. Tolong di mute, ya, tolong di mute, ya, Mas. Ya, kita pergunakan dua metode. Ulang. Tolong di mute ini. Siapa yang masih suaranya? Ini terganggu aneh. Ya, jadi kita menggunakan dua media ini. Dengan Zoom pertama, jadi kita akan menggunakan 2 sesi dengan 2 link Zoom. Ini yang sesi yang pertama. Hanya cukup kalau dulu itu mungkin 30 sampai 40 menit maksimal. Jadi nanti pun ini 30-40 menit. Ketika berakhir nanti saya akan memberikan link kedua. Jadi Anda lihat di LMS-nya nanti kita akan masuk lagi. Jadi pembelajaran
tatap muka melalui Zoom ini berkisar antara 70 sampai mungkin 90 menit. Jadi minimal mungkin 70 dan 90 menit. Jadi ada kesempatan lebih luas. Di sesi kedua nanti kita akan diskusi seperti itu. Jadi penggunaan medianya ini, jadi LMS dan Zoom, dan pengumuman juga tidak saya lakukan melalui WA, tapi nanti dilakukan melalui Zoom. Ada pengumuman di sana di LMS, itu bisa dilihat kalau ada hal-hal yang diumumkan. Nah, kemudian ini sistem penilaiannya sama dengan sistem terdahulu. Saya menggunakan 6 kriteria atau aspek penilaian. Ya. Jadi yang pertama yaitu kehadiran, absensi yaitu 10%. Kemudian aktivitas partisipasi itu 20%. Kemudian tugas 20%. Kuis ini bukan kuis mingguan, tapi kemudian kalau dulu menggunakan itu kuis itu 10%, jadi 2 kali kuis dalam 16 kali pertemuan. UTS 20%, dan UAS 20%. Ini aspek-aspek penilaiannya, sehingga sangat sulit kalau kemudian Anda misalnya tidak menyetorkan tugas, itu sangat mempengaruhi nilai. Ya. Dan kemudian nanti absensinya itu, nanti ada beberapa pilihan di sana. P itu present berarti hadir, jangan sampai mungkin banyak kelas A yang kemudian menggunakan. Kalau ada PL, kemudian E, A. P itu present, itu hadir. L itu late, itu lambat. Kemudian excuse. E itu artinya izin atau permisi. Sedangkan absen itu artinya tidak hadir. Jadi banyak yang mengisi malah ketika absen jadi itu berarti tidak hadir ya. Ya jangan sampai salah. Jadi hadir itu present. Jadi Anda nanti klik di sana, tinggal mengklik saja. Itu artinya hadir. Ya. Jadi batas waktunya nanti dari mulai perkuliahan 7.15 itu sampai dengan 21.45 malam ini. Ya, demikian di kontrak belajar dan RPS ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan berkait dengan kontrak belajar dan RPS. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tidak ada, ya. Semua. Ya, kalau sudah jelas, saya lanjutkan dengan materi pembelajarannya. Oke, sebelum sampai materinya, ini adalah sistem penilaian yang nanti akan saya rubah ke dalam penilaian akhirnya, ya, rekapitulasi nilai belajarnya. Jadi kita menggunakan ini sama dengan dulu. Jadi absennya ada aktifnya, ada tugasnya, kuisnya, UTS-nya, UAS-nya. Jadi ini secara otomatis akan keluar persentase seperti itu, sehingga progres dari mata kuliah ini akan bisa diikuti setiap saat seperti itu. Sehingga apa yang kurang kemudian segera dilengkapi. Ya.
Ya, ini pembelajaran kita yang pertama, yaitu pengertian tata kelola SDM pemerintahan, yaitu memberikan dasar-dasar tentang materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini. Jadi, tata kelola SDM pemerintahan itu adalah pemanfaatan individual. Jadi bagaimana pegawai dulu dibilang PNS, ya, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ASN, ya, aparat sipil negara, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi pemanfaatannya. Jadi bagaimana ASN itu bisa kemudian dioptimalkan kerjanya. Ya, jadi sistem membuat bagaimana kita merencanakan dari perekrutmennya, sistem rekrutmennya yang baik, kemudian bagaimana kemudian dia bisa dikembangkan, baik melalui diklat-diklat dan lain sebagainya, kemudian evaluasinya dilakukan dalam sisi kerjanya, sehingga nanti itu akan bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan tata kelola SDM ini tidak lain adalah meningkatkan kontribusi produktivitas para ASN bagi organisasi pemerintahan secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. Jadi, dengan tata kelola yang baik, ini diharapkan tidak ada lagi pegawai yang malas-malasan, yang tidak produktif. Tidak produktif artinya pegawainya ada, tapi kerja tidak selesai. Ya, mungkin kita pernah misalnya saat suatu urusan, misalnya datang ke kantor pemerintah, kita kerja kok tak banyak pegawai, tetapi di ruangan tidak kerja. Kerjanya mungkin main game di komputernya atau laptop, kemudian baca koran. Ini namanya tidak produktif. Jadi banyaknya pegawai dengan kemudian kerja yang dilakukan itu tidak seimbang. Nah, sehingga kemudian itu merugikan. Itu kan mereka pegawai yang digaji. Jadi dia menerima haknya, kemudian dia melakukan kewajibannya. Semestinya itu setiap hari itu ada job, deskripsi kerja harian. Apa yang dilakukan setiap hari. Dari jam 8 kerja itu, setidaknya sudah kemudian punya planning. Apa yang dilakukan. Sehingga kemudian tidak sering keluar kantor pada jam kerja. Jadi kalau kita melihat misalnya jam 10 pagi, kemudian kebetulan datang ke rumah makan jeruk manis, kalau kita makan di sana ada pegawai, artinya pegawai sudah meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Ini namanya yang tidak produktif. Ya, mohon maaf Bapak, interupsi sebentar Bapak. Ini slide PowerPoint-nya Bapak belum muncul ini Bapak. Oh, sorry, belum saya. Iya, sebentar. Terima kasih Bapak. Iya, ini belum di-share. Ya, terima kasih. Jadi belum ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah. Iya, oke. Iya, seperti itu. Jadi tidak boleh jadi seorang pegawai itu kemudian meninggalkan tugasnya selama masa jam kerja seperti itu. Nah, itu menjadikan dia tidak produktif lagi. Jadi ada pegawai, ada tenaga, tapi tidak menyelesaikan kerja. Kemudian tata kelola SDM pemerintahan ini bisa jadi merupakan adalah aset yang harus dikelola secara cermat, sejalan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Nah, jadi dia harus dipelihara. Jadi istilahnya nanti
segala sesuatu yang dikerjakan dalam organisasi itu sangat bergantung kepada sumber dayanya itu. Dia adalah merupakan aset. Dan dia harus mampu melaksanakan kerja-kerja yang ada. Jadi tidak boleh kemudian ada pegawai tetapi tidak memahami kerjanya. Ini sering sekali terjadi. Ya. Yang paling mudah dilihat adalah gaptek. Ya, tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Padahal laptop sudah ada, komputer sudah ada, tetapi tidak bisa menggunakan. Nah, ini masih sering terjadi. Jadi tolong Iris, ini tolong di mute. Feris Matolanga, tolong di mute ini. Ya. Jadi ini harus dioptimalkan kerjanya. Di setiap organisasi itu penting agar kemudian tenaga yang tersedia betul-betul memang sejalan dengan kemudian produksi ataupun hasil kerja yang dicapai. Begitu. Nah, dia merupakan aset, ini harus kemudian dipelihara. Bahkan di pihak swasta sering sekali terjadi saling sabot misalnya. Jadi karyawan pindah ke perusahaan yang lebih baik, itu kemudian menjadikan perusahaan yang tinggal itu kemudian bingung ya mencari tenaga penggantinya. Ya, sering sekali karena dia profesional. Ini sering sekali terutama di perhotelan. Pindah dari satu hotel ke hotel lain karena memang kemudian bisa punya skill tertentu dan dia kemudian mendapatkan insentif yang lebih tinggi, maka kemudian pindah ke hotel yang lain. Ini tidak boleh terjadi, apalagi di instansi pemerintahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya perbedaan tata kelola SDM pemerintahan dengan manajemen personalia. Jadi dalam manajemen personalia istilahnya dulu, terkandung pengertian bahwa personalia atau karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Ya. Ini sudah hampir berakhir ke sesi pertamanya, ini waktunya sudah diingatkan. Hanya satu faktor produksi yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan, itu bisa di swasta. Sedangkan dalam tata kelola SDM terkandung pengertian bahwa aparatur yang dalam organisasi pemerintah merupakan aset. Jadi merupakan kekayaan milik yang berharga sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau Anda belajar manajemen Tiller misalnya, itu cenderung pada pengertian manajemen personalia, bahwa pegawai itu ada alat untuk kemudian bagaimana bisa berproduksi secara maksimal seperti itu. Tetapi dalam tata kelola SDM pemerintahan itu pengertiannya menjadi dia merupakan aset. Jadi lebih kepada dia tidak sekedar alat untuk mencapai tujuannya. Nah, ini pembagian tujuan tata kelola pemerintahan itu ada 4. Yaitu yang pertama, tujuan organisasional. Kemudian kedua, tujuan fungsional. Ketiga, tujuan kemasyarakatan. Dan keempat, tujuan personal. Nah, apa itu tujuan organisasional? Yaitu memastikan bahwa tata kelola SDMP
itu berkontribusi pada efektivitas lembaga. Jadi apakah benar jadi bahwa dengan adanya itu kerja-kerja program itu menjadi lebih efektif? Ya. Jadi Departemen SMP jadi bagian atau Departemen Sumber Daya Manusia atau sering disebut dengan Bidang Kepegawaian, bagian kepegawaian. Itu membantu para pemimpin untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para pimpinan tetap bertanggung jawab penuh atas bawahnya. Departemen SMP hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Jadi ini tujuan organisasi. Jadi maksudnya adalah bahwa adanya aparatur pemerintah ini dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Maka kemudian setiap skill yang ada itu harus disesuaikan dengan keperluannya. Jadi jangan sampai kemudian tidak membutuhkan tenaga pertanian misalnya, itu kemudian dibuatkan rekrutmen, kemudian mencari sarjana pertanian. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan kondisi organisasi, tidak seperti itu. Maka kemudian harus benar-benar disesuaikan. Misalnya dalam merekrut pegawai baru atau karyawan baru, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tujuan fungsional. Tujuan fungsional yaitu maksudnya menjaga kontribusi Departemen SMP dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Jadi kelayakannya. Kemudian sumber daya akan terbuang percuma jika tata kelola tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, jadi kalau dalam organisasi ada punya biasanya struktur. Begitu masuk kita ke dalam satu kantor, itu yang pertama-tama kita lihat itu struktur organisasi. Nah, struktur itu biasanya diikuti dengan fungsi. Fungsi itulah apa sebenarnya fungsi tugasnya dia. Job deskripsi kerja. Jadi, tujuan fungsional itu adalah kemudian tercapainya atau terlaksananya fungsi-fungsi dan tugas yang diberikan itu. Jadi tujuan fungsional. Jangan sampai kemudian strukturnya ada, kemudian fungsinya tidak jalan. Jadi ada kemudian misalnya sekretaris, kemudian wakil sekretaris, strukturnya banyak, wakil sekretaris 1, sekretaris 2, tapi kemudian tidak berfungsi. Jadi itu namanya kaya struktur minim fungsi. Ya, kaya struktur minim fungsi banyak sekali. Jadi banyak dalam struktur itu personalnya banyak, tapi kemudian tidak berfungsi. Kemudian tujuan kemasyarakatan. Jadi ingat bahwa setiap organisasi atau lembaga tidak berada dalam ruang yang vakum. Tapi dia selalu berinteraksi dengan masyarakatnya di sekitarnya. Maksudnya adalah bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Misalnya begini, dulu pernah ada kejadian ini di organisasi swasta, sebuah hotel di Ubud misalnya. Kemudian ada masalah dengan masyarakat sekitarnya karena sistem rekrutmen
di sana itu sama sekali tidak mengadopsi jadi masyarakat di sana. Jadi pegawai yang kemudian karyawan yang direkrut itu tidak pada saat itu. Kemudian bentuk protesnya adalah kemudian jalan akses ke dalam hotel itu kemudian ditutup oleh masyarakatnya, sehingga kemudian karyawan kemudian tamu tidak bisa menuju hotel. Nah ini masalah. Jadi ya, tidak boleh terjadi seperti itu. Atau ada lagi, jadi hotel kemudian yang berada di pinggir Sungai Ayung itu di Sayan, kemudian mengambil view atau pemandangan ke barat daerah Bungkase itu persawahan seperti itu, hanya dimanfaatkan untuk view-nya. Jadi hotel tidak memberikan kontribusi kepada petani yang dari sana. Kemudian apa yang terjadi? Jadi petani sengaja memasang dalam bangun-bangun kecil seperti kubu kalau sana itu dengan atap seng, sehingga itu menyilaukan, merusak pemandangan kemudian dari ke pihak hotel, sehingga kemudian itu menimbulkan masalah juga. Nah artinya apa? Artinya bahwa dalam organisasi itu harus dipikirkan bagaimana interaksi, bagaimana menjaga hubungan dengan masyarakat itu agar selalu berjalan harmonis. Tidak boleh kemudian kita hanya menganggap bahwa kita itu tidak berkepentingan dengan masyarakat. Nah itu tujuan kemasyarakatannya. Nah tujuan personalnya ini adalah internal, jadi membantu para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka setiap tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Jadi bagaimana kita menjaga, jadi istilahnya sense of belonging. Jadi menumbuhkan perasaan cinta, perasaan memiliki bagi pegawai terhadap organisasi ini. Ya, kalau ini sudah ada, jadi perasaan memiliki sense of belonging. Tidak mungkin pegawai itu akan kemudian pindah. Ya, pindah kalau ke swasta itu ke tempat lain yang menjanjikan kemudian gaji lebih tinggi. Kalau perlakuan kita, kalau dia sudah diperlakukan sebagai akses. Kemudian tujuan personal ini akan tercapai bila pegawai dipelihara. Jadi hak-haknya diberikan, dipertahankan dan